Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Feni Nur Aini, NIM 2019 017 016 akan menyampaikan penelitian saya terkait pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis, dan religiusitas terhadap kecurangan akuntansi. Latar belakang. Belakangan ini, kecurangan akuntansi di dunia bisnis telah menjadi pusat perhatian. Termasuk di Indonesia, kecurangan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di setiap tahunnya. Menurut Statement of Auditing Standard nomor 99 tahun 2002, menyatakan bahwa fraud atau kecurangan akuntansi sebagai sebuah tindakan yang disengaja dalam menghasilkan salah saji pada komponen laporan keuangan yang merupakan subjek yang akan diaudit. Fenomena terkait kecurangan akuntansi pada akhir tahun 2019 tercatat skandal keuangan di Indonesia yang melibatkan manipulasi laporan keuangan, di mana pada PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar produk GS Saving Plan yang disebabkan karena tata kelola perusahaan dan kegagalan dalam investasi. Jiwasraya diduga melakukan pencatatan laba semu di tahun 2014 dengan cara melakukan investasi pada aset-aset beresiko tinggi sehingga mengejar keuntungan tinggi. Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindakan kecurangan akuntansi masih sering terjadi dan masih banyak terjadi di Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis 1, keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hipotesis 2, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Hipotesis 3, perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hipotesis 4, religiusitas berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai aktif kantor desa di Kecamatan Imogiri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini ada uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan suatu data yang telah terkumpul tanpa maksud membuat kesimpulan. Terdapat uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dalam uji hipotesis ada uji fit model, uji koefisien determinasi, dan uji nilai T. Hasil dan pembahasan. Uji kualitas data. Berdasarkan uji validitas disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Dibuktikan dengan nilai percent correlation lebih dari tabel di bawah nilai alpha yaitu 0,05. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliable. Dibuktikan dengan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,06. Untuk uji asumsi klasik uji normalitas, data penelitian dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,827 dan 0,846 dengan nilai signifikansinya 0,837 yang berarti lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi pada penelitian ini. Uji multikolinearitas. Hasil pengujian menunjukkan terbebas dari masalah multikolinearitas karena nilai toleransi setiap independen lebih dari 0,10 dan nilai VIV kurang dari 10. Uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih dari 0,05. Hasil uji fit model. F hitung 8,769 lebih besar dari F tabel 2,46 sehingga dengan model dalam penelitian ini dapat dikatakan fit. Hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai adjusted R-square adalah 0,220. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis, dan religiusitas mempengaruhi kecurangan akuntansi sebesar 0,220 atau 22%, sedangkan sisanya 78% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dalam penelitian ini. Hasil uji nilai T. Keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Dapat dilihat dari T hitung sebesar 0,243, standardized koefisien beta sebesar 0,024 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,808.
Oleh karena itu, ditetapkan T hitung 0,243 lebih besar dari T tabel 2,629 dengan signifikansinya sebesar 0,024. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Dapat dilihat dari T hitung 2,488 lebih besar dari T tabel 2,269, standardized coefficient beta sebesar 0,259 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,014. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan 0,014 kurang dari 0,05. Perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, ditandai dengan T hitung sebesar 0,027, standardized coefficient beta sebesar 0,003 dengan tingkat signifikansinya 0,979. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, T hitung 0,027 lebih besar dari T tabel 2,629 dengan signifikansinya 0,003. Religiusitas berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Dilihat dari T hitung 3,863 lebih besar dari T tabel 2,269 sebesar 0,345, standardized coefficient beta sebesar 0,345 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,001. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan 0,001 kurang dari 0,05. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah keefektifan pengendalian internal dan perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dan religiusitas berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.